guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya, Mega Novela Ulina Manurung dari Universitas Pendidikan Ganesha. Yang sebelumnya kita sudah berjumpa membahas tentang strategi inovasi, dan yang sekarang kita akan membahas tentang inovasi kurikulum. Sebelum Novela melanjutkan pada materi, Novela ucapkan Om Swastiastu. Nah, buat teman-teman yang belum mengetahui apa itu kurikulum berbasis kompetensi, Novela akan menjelaskannya kepada teman-teman sekalian. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang dikembangkan untuk memberikan keahlian dan keterampilan sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan juga daya jual, sehingga menciptakan kehidupan yang berhakat dan bermartabat di tengah-tengah perubahan. Bukan hanya perubahan, tetapi ada persaingan dan juga kerumitan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Nah, menurut Gordon pada tahun 1988, Gordon menyarankan beberapa aspek yang harus terkandung dalam kompetensi, yang diantaranya yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada pemahaman, yang ketiga ada keterampilan, yang keempat ada nilai, yang kelima ada sikap, dan yang terakhir ada minat. Inovasi juga memiliki karakteristik apa aja itu, Nob? Yang pertama itu ada menekankan pada ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun secara klasikal, yang artinya isi KBK itu berupa sejumlah inti kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, dan kompetensi inilah sebagai standar kemampuan dasar pada peserta didik. Nah, inovasi kurikulum juga memiliki karakteristik, yaitu yang pertama menekankan pada ketercapaian kompetensi baik itu secara individual maupun klasikal, yang artinya itu isi KBK berupa sejumlah inti kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, dan kompetensi inilah sebagai standar kemampuan dasar si siswa. Nah, yang kedua itu ada berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, yang artinya keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur oleh indikator hasil belajar. Indikator inilah yang dijadikan sebagai acuan kompetensi yang diharapkan. Proses pencapaian tentu saja bergantung pada kemampuan dan kecepatan yang berbeda pada setiap siswa. Yang ketiga itu yaitu penampilan dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan juga metode yang bervariasi sesuai dengan keberagaman siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang asas pengembangan kurikulum berbasis kompensasi. Asas pengembangan kurikulum berbasis kompensasi yaitu asas filosofi, asas psikologis, dan asas sosiologis. Nah, prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ini pada hakikatnya menekankan bahwa rencana pengembangan kurikulum harus berada atau harus berlandaskan pada kaidah-kaidah budaya lokal dan juga nasional. Budaya lokal ini seperti mempertimbangkan kebiasaan adat istiadat, kesepakatan yang diantaranya baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, itu harus dipatuhi sebagai pengembang kurikulum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kurikulum berbasis masyarakat. Nah, kurikulum berbasis masyarakat ialah kurikulum yang bahan dan objek kajiannya dilandaskan oleh kebijakan dan juga ketetapan yang dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi lingkungan, alam, sosial, ekonomi, budaya,
yang disesuaikan dengan kebutuhan, yang disesuaikan dengan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa daerah tersebut. Nah, tujuan kurikulum berbasis masyarakat ini ialah memperkenalkan si siswa terhadap lingkungannya dan ikut melestarikan budaya termasuk kerajinan, keterampilan yang nilai ekonominya tinggi di daerah tersebut. Yang kedua, membekali siswa kemampuan dan juga keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup mereka di masyarakat. Seandainya mereka itu tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik kurikulum berbasis masyarakat, yang diantaranya pembelajaran berorientasi pada masyarakat. Di masyarakat, dengan kegiatan belajar bersumber pada buku teks, disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama, bukan berdasarkan paksaan ataupun kebebasan. Nah, metode mengajar terutama dititik beratkan pada pemecahan masalah untuk mematuhi ataupun untuk memenuhi kebutuhan sosial ataupun kebutuhan kelompoknya. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum berbasis masyarakat ini pada hakikatnya menekankan pada keadaan masyarakat daerah tersebut. Sebagai contohnya yaitu pengaruh perkembangan teknologi, terjadi perubahan yang cukup drastis di dalam segala bidang, termasuk pekerjaan di daerah pedesaan. Pola kehidupan masyarakatnya menuntut memiliki spesialisasi dan juga profesionalisme dalam melakukan pekerjaan, sehingga kebutuhan pengetahuan tentang teknologi dan industri menjadi hal yang penting dikuasai oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikembangkannya kurikulum yang menunjang agar masyarakat itu dapat memiliki spesialisasi pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kurikulum berbasis keterpaduan. Nah, kurikulum berbasis keterpaduan ini adalah kurikulum yang dirancang berdasarkan sistem keterpaduan dengan meniadakan batas antara berbagai mata pelajaran yang menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit ataupun keseluruhan. Ciri-ciri kurikulum keterpaduan yaitu berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila, berdasarkan psikologi belajar Gestalt and Violet Theory, dan yang terakhir berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Baiklah teman-teman sekalian, segitu dulu penjelasan dari Novela. Novela harap teman-teman sekalian dapat menyimak video dari Novela. Apabila Novela memiliki salah kata, Novela mohon maaf. Novela pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.